Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia, merupakan wilayah dengan ancaman bencana yang tinggi. Setidaknya ada 12 ancaman, mulai dari banjir, gempa bumi, erupsi vulkanik, kekeringan, longsor, tsunami, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, badai, abrasi, epidemi, hingga pandemi. Ketika terjadi bencana, tempat-tempat pengungsian untuk disabilitas itu belum aksesibel. Sayangnya, untuk sirene ini tentu saja tidak dapat diketahui oleh teman-teman dengan hambatan pendengaran atau teman-teman tuli. Yakum Emergency Unit (YEU) melaksanakan Community-Led Innovation Partnership atau CLIP, sebuah proyek yang menempatkan komunitas yang terkena dampak krisis sebagai inti dari upaya inovasi untuk mendukung ketahanan mereka terhadap krisis. CLIP ini adalah Community-Led Innovation Partnership. Kemudian dalam program ini kami juga melaksanakan ide aksi, ide inovasi aksi inklusi, di mana 10 inovator lokal ini tersaring dari 40-an konsep note yang masuk kepada kami. Selain itu, kemitraan ini juga bekerja sama dengan beberapa mentor dan juga reviewer, di mana kami bekerja sama dengan pihak akademisi, kemudian juga kerjasama dengan Humanitarian Forum Indonesia, yaitu sebuah lembaga lintas iman, kemudian juga dari perwakilan kelompok dengan disabilitas, juga dengan BPBD DIY, serta dari UN OCHA sebagai technical reviewer yang membantu kami dalam memilih dari sekian 40-an konsep note menuju 15 inovator dan juga kemudian menjadi 10 inovator. Dan juga kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta melihat banyaknya ancaman bencana ada di Yogyakarta. Dan juga Yogyakarta merupakan contoh kota dengan kekuatan masyarakat yang sangat kuat. Ide aksi yang merupakan bagian dari CLIP bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas, dan inklusivitas difabel, lanjut usia, dan kelompok beresiko lainnya dalam kesiapsiagaan bencana dan respon kemanusiaan melalui inovasi berbasis komunitas. Terdapat beberapa inovasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh inovator lokal ide aksi. Inovasi tersebut dibuat untuk menjawab tantangan yang teridentifikasi di wilayah mereka masing-masing. Di antaranya inovasi manajemen data berbasis digital dan aplikasi kebencanaan inklusif, inovasi adaptasi perubahan iklim, inovasi alat pandu dan alat peringatan dini inklusif, dan inovasi sosial inklusif di situasi kebencanaan. Sistem informasi ini selain berisi tentang data penyandang disabilitas sehingga siapapun bisa mengakses data penyandang disabilitas, khususnya data jumlah dan karakteristiknya, itu bisa diakses sehingga apabila terjadi bencana maka pemerintah desa ataupun tim tagana desa yang akan melakukan pertolongan kepada penyandang disabilitas tahu ya di mana posisinya. Yang paling ada fitur andalan adalah titik kumpul. Bagaimana titik kumpul menginformasikan mereka yang ada di lokasi bencana agar tidak tercecer atau mungkin ketika ada bencana kemudian menjadi korban tapi masih bisa menginformasikan lokasinya, sehingga nanti admin kami akan menghubungkan ke tim reaksi cepat untuk mengevakuasi mereka yang belum ada di titik kumpul. Pengembangan website pengurangan risiko bencana yang kemudian kami namai Musyawarah Digital Inklusif Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunung Kidul. Masing-masing disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul maupun pendampingnya dan juga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul apabila menemukan sarana prasarana yang kurang inklusif di daerah rawan bencana maupun di kawasan terbangun lainnya di Kabupaten Gunung Kidul, mereka bisa kemudian melaporkan atau memberikan input masukan melalui website pengurangan risiko bencana Kabupaten Gunung Kidul. Dan kami bisa menggunakan data tersebut sebagai bahan masukan bagi pemangku kebijakan di Kabupaten Gunung Kidul. Kami mengembangkan aplikasi Android yang didesain untuk dapat memberikan notifikasi yang ramah terhadap teman-teman tuli ketika terjadi perubahan status Gunung Api Merapi.
keuntungan dari pemakaian irigasi kabut itu yang pertama dari sisi air kita sangat hemat. Petani kami yang rata-rata itu adalah lansia, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan banyak tenaga untuk melakukan irigasi di pertaniannya karena mereka tinggal memutar keran di masing-masing sawah mereka. Ini sebelum menggunakan irigasi ini hanya bisa bertanam atau bercocok tanam itu 2 kali dalam setahun. Nah, dengan irigasi kabut ini bisa 3-4 kali. Jadi jika tempuran sungai itu meluap, di wilayah Avandi ini juga akan memancarkan sinyal berupa cahaya dan juga suara untuk memperingatkan komunitas bahwa sudah saatnya untuk evakuasi gitu. Evakuasi di sini kami utamakan untuk kelompok rentan, yaitu ibu hamil, lansia, disabilitas, dan juga anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi pada saat kondisi gelap, secara otomatis sistem akan hidup, sistem suara juga akan menyala, dan apabila ada orang yang mendekat, itu ada lampu tambahan di bagian bawah, lampu LED yang akan menyala, sehingga masyarakat tahu bahwa yang mereka dekati adalah jalur pandu menuju ke arah titik kumpul. Dengan media Magupok, teman-teman disabilitas bisa mengolah sampahnya di rumahnya, yang kemudian bisa dibiokonversikan ke maggot, dan hasilnya itu yang kemudian berupa maggot yang bisa digunakan untuk pakan ternak ataupun pakan ikan, kaskotnya bisa untuk pertanian. Program Sinar Karat ini sebenarnya berawal dari pengalaman saya ketika tinggal di Jepang selama 1 tahun mengikuti pelatihan leadership di sana. Nah, salah satu kegiatan di sana adalah saya tinggal di rumah warga di Jepang. Pelayanan di sana sangat inklusif sekali. Dan itulah yang mendasari saya ingin melakukannya di Indonesia dengan programnya Sinar Karat. Ya. Jadi program ini adalah program yang mempertemukan antara penyandang disabilitas dengan keluarga relawan atau keluarga angkat yang setelah terjadi bencana, penyandang disabilitas ini akan tinggal sementara di rumah keluarga angkat tersebut. Inovasi-inovasi ini dapat digunakan juga untuk menjawab beberapa tantangan tidak hanya di Yogyakarta tetapi di wilayah lainnya dengan ancaman bencana yang sama. Ide aksi berupa pengembangan informasi digital yang inklusif dan responsif apapun bentuknya kami sangat mendukung dan juga sangat penting dilakukan di wilayah lain di seluruh Indonesia. Kami juga berharap bahwa aplikasi ini dapat direplikasi dan diadaptasi untuk ancaman-ancaman di wilayah-wilayah lain, sehingga bisa lebih banyak lagi membantu teman-teman dengan disabilitas.